Kemudian Imam Ibnu Rajab menyebutkan sebuah riwayat ya, yang datang dari Harmalah bin Yahya At-Tujibi, qala sami'tu Syafi'i rahmatullah alaihi yaqulu, saya pernah mendengar Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan, bid'ah itu ada dua. Ini penting kita nukilkan karena banyak orang yang salah dalam memahaminya, sehingga sampai pada kesimpulan kalau Imam Syafi'i itu mengatakan bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Benarkah Imam Syafi'i mengatakan begitu? Maka kata Harmalah bin Yahya, saya pernah mendengar Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan, bid'ah itu ada dua, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madhmumatun, bid'ah yang terpuji baik, wa bid'atun madhmumatun, dan bid'ah yang tercela. Sabar, perkataan Imam Syafi'i tidak sampai di sini, masih ada kelanjutannya, jangan dipotong-potong, nggak bagus, harus dibaca secara lengkap, dipahami dengan baik. Bid'ah itu ada dua, bid'ah yang mahmudah dan bid'ah yang madhmumah, bid'ah yang terpuji baik dan bid'ah yang tercela jelek. Kemudian kata Imam Syafi'i, fama wafaqas sunnah fahuwa mahmud, yang sesuai dengan sunnah maka itu terpuji, wa ma khalafas sunnah fahuwa madhmum, sedangkan yang menyelisihi sunnah maka itu tercela. Kemudian beliau berhujjah dengan kata-kata Umar Ibn Khattab, nikmat bid'ah hiya, sungguh ini bid'ah yang baik ya, yang bagus. Kata Imam Ibn Rajab, muradus Syafi'i rahimahullah adalah annal bid'ata madmumata ma laysa laha aslun minas syari'ah yurja ilaiha wa hiyal bid'atu fi itlaqis syar'i. Jadi perkataan Imam Syafi'i hanya sampai tadi, bid'ah ada dua, bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Yang sesuai dengan sunnah berarti terpuji, yang menyelisih sunnah berarti tercela. Kemudian beliau mengambil dalil dari ucapan siapa? Umar ya, bahwa ini adalah bid'ah yang baik. Kata Imam Ibn Rajab, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dari perkataannya tadi adalah bahwa bid'ah yang tercela itu ma laisa laha aslun minasyariah, yang tidak ada dasarnya dari syariat yang bisa dirujuk kepadanya. Wahiyal bid'atu fi itlaqis syar'i, dan inilah bid'ah ketika disebutkan secara mutlak di dalam syariat. Wa ammal bid'atul mahmudah fama wafaqas sunnah, adapun bid'ah yang terpuji adalah yang sesuai dengan sunnah. Maksudnya apa? Maka nalaha aslun minas sunnah, yang memiliki dasar dari sunnah. Wa innama hiya bid'atu lughatan la syar'an, dan bid'ah yang seperti ini adalah bid'ah secara apa? Bahasa. Bid'ah secara bahasa ya, bukan bid'ah secara istilah, tapi bid'ah secara bahasa saja ya. Dan bid'ah yang ini pula yang dimaksudkan oleh Umar ketika mengatakan ini adalah bid'ah yang baik. Soal apa? Soal sholat berjamaah pada saat apa? Tarawih. Umar mengatakan ini bid'ah yang baik. Kenapa? Karena Rasul belum mencontohkannya. Tetapi ini ada asalnya. Ada apa? Asalnya bahwa sholat berjamaah itu sesuatu yang disyariatkan. Maka Umar mencoba mengawali hal itu dan tidak ada satupun yang mengingkarinya. Bahkan Nabi pun tidak mengingkarinya. Maka karena ini sesuatu yang baru, Nabi nggak pernah dicontohkan, akhirnya Umar mengatakan ini bid'ah secara bahasa, bukan secara apa? Istilah. Ini pula yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i ketika mengatakan bid'ah madhmumah dan bid'ah mahmudah, bid'ah tercela dan bid'ah terpuji. Maksudnya bid'ah terpuji itu secara apa? Bahasa disebut bid'ah. Adapun secara istilah itu disebut apa? Sunnah, bukan bid'ah. Ya. Nah, kenapa disebut bid'ah yang mahmudah, bid'ah yang terpuji, atau bid'ah apa secara istilah
limuwafaqatiha as-sunnah, karena sesuai dengan apa? Sunnah. Untuk lebih bisa memahami lagi perkataan Imam Asy-Syafi'i, maka beliau menyebut kembali soal bid'ah ini di tempat lain. Beliau mengatakan wal muhdatsat bardani. Perkara-perkara yang baru itu ada dua macam. Ingat, perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Di tempat yang lain Imam Syafi'i mengatakan perkara yang baru itu ada dua macam. Di sini lebih jelas lagi. Kata beliau, ma ahdatsa mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fa hadhil bid'atu dhallal. Lihat di sini. Ma ahdatsa, sesuatu yang baru, ya, yang dimunculkan dalam urusan agama, yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, menyelisihi hadis, menyelisihi ijma', adalah bid'ah yang sesat. Adalah bid'ah yang sesat. Nah, wa ma ahdatsa minal khair, adapun sesuatu yang baru yang dimunculkan minal khair, dari kebaikan, la khilafa fihi liwahidin min hadza, tidak ada yang menyelisihinya karena memang ini adalah bagian dari Islam, bagian dari sunnah. Wa hadhihi muhdatsah ghair madmumah, maka ini perkara yang baru yang tidak tercela. Ya, jadi pada dasarnya Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan kalau bid'ah itu ada hasanah dan ada sayyi'ah. Semua bid'ah itu sayyi'ah. Maksud Imam Syafi'i mengatakan bid'ah hasanah itu hanya dari sisi apa? Bahasa saja. Kenapa? Karena pada dasarnya yang beliau sebut sebagai bid'ah yang hasanah, yang mahmudah, yang terpuji, itu semuanya ada dalam sunnah, tidak menyelisihi apa? Sunnah. Ya. Sedangkan bid'ah secara istilah itu adalah sesuatu yang menyelisihi apa? Sunnah. Nah,